Ya pemirsa, di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Yang pertama adalah founder dari Bobby Boss, M. Ikhlas Tamrin, Mas Ikhlas ya. Selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kemudian juga telah hadir bersama kita anggota Komisi 12 DPR yang membawahi salah satunya adalah bidang energi, Ramson Siagian. Bang Ramson, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Kepala Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Hari Setia Praja. Pak Hari, selamat malam. Selamat malam. Saya ingin langsung bertanya ke Mas Ikhlas. Mas Ikhlas, kalau melihat sejarah pendidikan, Anda sarjana hukum ya, itu bagaimana kemudian secara singkat saja ya, kemudian bisa menekuni produksi bahan bakar? Itu bagaimana? Ada mentor kah? Ketemu kapan? Begitu singkat saja, Mas Ikhlas. Iya, sebenarnya pada intinya sebenarnya kami membangun satu entitas yang bernama dengan entitas TTO. TTO itu apa? Transfer Technology Office. Oh, oke. Jadi kami ini adalah mencoba untuk mengumpulkan para inovator-inovator muda yang sesuai dengan visi yang kami sudah tetapkan. Sejak awal kami menetapkan sejak tahun 2015 kami mempunyai visi Indonesia sehat, daulat air, pangan, dan energi. Dan karena itulah maka kami mencoba untuk mengumpulkan teman-teman anak-anak muda yang mempunyai passion melakukan inovasi dan riset di di kesehatan di bidang air, pangan, dan energi. Jadi sesungguhnya kami punya tim besar di belakang kami dan sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi bukan saya sendiri, tetapi memang adalah tim yang sesuai dengan passionnya. Salah satunya di bidang di energi. Tim besar ini artinya juga ada investor besar atau mengumpulkan biaya sendiri atau ada kerjasama dengan pihak asing atau seperti apa? Mandiri ya. Kita mandiri, di situ pendanaannya belum ada investor besar, memang tidak ada. Kita memang swadaya, ada komunitas kita juga kita lakukan, dan kami juga dibantu dengan beberapa pihak yang memang sama dengan visi kita. Dan sampai detik ini juga memang, dan kami juga dibantu dengan orang Indonesia semua ya? 100% orang Indonesia. Orang Indonesia semua? Iya, orang Indonesia, ada Pak Mulyadi juga, kita juga bisa sampaikan semua di situ. Kalau mempelajari Bobby Boss ya, bahan bakar berbahan jerami ini mulai kapan? Risetnya dilakukan sampai kapan tuh Mas? Ya, jadi sebelum kita bicara riset, kita menetapkan SOP di internal kami dulu. Kami membangun 3 tahapan SOP. Tahapan yang pertama adalah kita bicara teknologinya. Ketika teknologi ini masuk, baru masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah landing komersilnya. Setelah landing komersil, maka kita masuk ke dalam tahapan yang ketiga, bicara tentang regulasinya. Nah, di tahapan yang pertama itu adalah tahapan teknologinya, kita bicara beragam tuh. Bicara tentang masalah bahan bakunya, bicara energi, fokus kita kan di energi baru terbarukan. Maka semua hal bahan baku yang memiliki fungsi untuk menghadirkan bahan bakar, kami coba teliti di situ. Kita pernah meneliti misalkan molasses. Molasses tebu? Betul. Kita juga bahkan bicara mikroalga. Tapi setelah berfungsi, kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah tahapan di level komersialisasinya. Bisa dijual tidak begitu ya? Nah, di situ kita punya parameter sendiri. Parameternya yang pertama adalah bahan baku kontinu atau tidak. Apakah ketersediaan bahan baku ini sektoral atau tidak? Maksud sektoral adalah apakah cuma tumbuh di satu daerah atau daerah tertentu. Dan yang kedua, yang paling utama, kami punya standar HPP tersendiri. HPP, harga pokok produksi sendiri. Ketika inovasi yang atau bahan bakunya ini harga pokoknya melebihi HPP yang kami tetapkan, maka kita balik lagi ke level 1. Baik, Mas Ikhlas, secara sederhana, apa yang menghasilkan Bobby Boss ini? Maksud saya gini, apakah artinya ada jerami dikasih enzim, kemudian dia menghasilkan alkohol, itulah yang menjadi dibakar untuk mesin? Secara sederhana, itu apa yang membedakan Bobby Boss dengan, ya saya sebut merek lah ya, ada Pertamax, ada Pertalite, ada Solar begitu. Yang membedakannya apa? Satu, bahwa Bobby Boss 100% nabati. Nabati? 100%. Yang kedua, kita memiliki tahapan 5 ekstraksi yang agak berbeda. Itu poinnya.
Tentu yang dimaksud dengan agak berbeda di situ ada serumnya. Setiap tahapan masuk ada serumnya. Nah, serumnya ini bagian daripada intellectual property kita. Saya kasih contoh aja. Oh, berarti itu menemukan sendiri serum itu? Iya, sebenarnya. Atau membeli dari luar atau dari mana? Riset. Jadi misalkan begini, kita serum ini kan ada campuran-campurannya begitulah kira-kira. Bahkan termasuk ketika tahapan masuk nih, beda suhu sedikit saja berbeda hasil. Nah, menentukan suhu sekian X derajat dengan X sekian derajat itu juga butuh waktu yang panjang. Betul. Berapa panjang itu riset menemukan ekstraksi ini, proses ekstraksi ini? Kira-kira? 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Maksudnya dalam proses untuk menuju sampai ke tahapan bahwa kami menemukan satu serum itu. Serumnya dan titik formulatornya. Dan total ada 5 serum. 5 serum. Ada 5 serum dan mempunyai mesin yang kita bikin sendiri. Oh, mesinnya itu harus berbeda juga. Maksudnya mesin memproduksi, mesin ekstraksinya. Oh, memproduksi Bobby Boss. Betul. Bukan mesin mobil atau motor yang akan memakai BBM ini. Bukan, mesin untuk memproduksi Bobby Boss. Jadi mesinnya kami bikin sendiri, serumnya juga kami bikin sendiri, proses ekstraksinya dengan melalui proses 5 tahapan juga kita lakukan sendiri. Sehingga ketika proses biochemistry ini kita lakukan dengan menggunakan 5 tahapan, dengan menggunakan mesin yang kita lakukan, dengan kita berikan serum yang kita hadirkan, maka insya Allah akan hadirlah BBM atau Bobby Boss, biogasolin dan biodiesel. Baik, saya ke Pak Hari ya. Pak Hari, kan BRIN ini kan kalau saya suka plesetkan kumpulan dari brain. Orang-orang yang paling cerdas di Indonesia itu ada di BRIN. Pernah melakukan penelitian yang sama dengan Mas Ikhlas ini atau belum pernah? Baik, jadi kami di Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar ya, sebetulnya memang ada kajian khusus terkait dengan bagaimana membuat bahan bakar dari biomasa, gitu ya. Biomasa ini maksudnya contohnya tanaman begitu ya? Betul. Cuman kami memang fokusnya di tandan kosong kelapa sawit misalkan dari produk-produk basis sawit itu ya. Nah, ini memang ada beberapa gitu produk yang kami tuju gitu ya. Ada yang sampai dengan etanol, ada yang bio oil, dan juga ada yang mungkin tadi yang seperti Pak Ikhlas sampaikan ke biogasolin atau biohidrokarbon untuk diesel, gitu ya. Cuman memang sayangnya di tempat kami memang masih skala lab, belum berhasil seperti Pak Ikhlas, sampai mungkin udah uji coba skala terbatas dengan apa namanya produksi ya cukup besar ya, 300 literan begitu. 3.000 tadi? 3.000 literan. Kapasitasnya ya? Kapasitas ya? Belum memproduksi 3.000 kan? Belum. Jadi kapasitas yang hari ini 300 liter per hari. Oh, Per hari. Per hari, baik. Lanjut besar. Ya, kalau di tempat kami mungkin masih skala lab ya masih mungkin di bawah 1 liter atau 5 liter masih kecil gitu ya. Tapi memang ini apa namanya inovasi yang menarik begitu ya. Seperti apa walaupun mungkin Pak Ikhlas masih menyimpan ini apa namanya proses-prosesnya ini. Karena ini rahasia dagang mungkin ya. Betul. Nah, ini mungkin yang akan menarik apa namanya para ya mungkin akademisi atau mungkin para peneliti terkait dengan proses yang dikembangkan oleh Pak Ikhlas ini. Yang berbahan bakar jerami tadi ini kan pakainya jerami. Itu BRIN pernah melakukan juga? Jadi salah satu senior di tempat kami, mungkin saya sebut namanya Pak Prof. Rizal Alamsah gitu ya, pernah memang mengkaji bahan bakar dari jerami. Tapi memang tahapannya beda sepertinya, karena kalau senior kami ini hanya sampai dengan bioetanol, begitu. Itu pun memang kami ada kendala terkait dengan rendemennya yang masih rendah di bawah 5%, begitu juga dengan teknologi produksinya yang belum efisien. Itu sudah berapa lama Pak pernah melakukan penelitian berbahan bakar jerami ini? Beliau mengkaji dari 2015 sampai 2016. Setahun saja? Masih setahun, karena memang mungkin apa namanya atasan melihat ini sepertinya mungkin belum menjanjikan gitu ya untuk perkembangan lebih lanjut, sehingga memang cukup dihentikan setahun mungkin. Kalau melihat tadi saya tertarik sih, cuman kan masih dirahasiakan oleh Mas Ikhlas. Ada serum katanya. Mungkin kalau saya memahaminya adalah enzim ya, selulase itu yang memecahkan selulos. Ada 5 jenis. BRIN pernah mencoba melakukan itu tidak? Menemukan enzim untuk kemudian menghasilkan etanol yang setara RON 98 ini. Sepengetahuan saya, kami juga sedang bekerja untuk itu. Cuman memang belum berhasil. Sudah berapa lama, Pak? Dari ini tahunan, puluhan tahun? Mungkin dari 2010-an ya. 2010? 2010-an. Sampai sekarang? Bioetanol ya. Dan belum berhasil? Karena memang tidak kontinu ya. Misalnya di situ sih. Putus-putus? Tidak putus-putus ya. Baik. Bang Ramson, ini kalau ini benar, ini kan satu terobosan baru ya
Dan harusnya sih kita berbangga karena ada bahan bakar buatan anak bangsa. Tapi sejauh ini yang Anda tahu, sejauh mana kelayakan Bobby Boss ini, prosesnya seperti apa, Bang? BBM Bobby Boss yang sudah terekspos ke publik, pertama-tama kita apresiasi lah, upaya riset, upaya inovasi. Hanya masalahnya inovasi ini bisa digunakan secara massal. Nah, ini memang masih dalam proses karena ini termasuk energi terbarukan. Jadi bukan tidak ada di mix dengan apa namanya BBM fosil mentah atau fosil. Kalau seperti B50 misalnya yang sekarang sedang diproses untuk ada B50, kalau B30 kan sudah itu izinnya dari Dirjen Migas karena ada BBM fosilnya, ada fosilnya, ada bagiannya. Tetapi kalau tadi sesuai penjelasannya Pak Ikhlas bahwa BBM Bobby Boss ini murni dari energi terbarukan, jadi tidak dimix dengan fosil. Jadi ini izinnya dari Dirjen Energi Baru Terbarukan, EBTKE. Nah, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sesudah itu juga harus ada ujinya, road test. Jadi diuji mungkin sampai sekitar 50.000 kilometer. Terus sekitar 8 bulan. Nah, ini mesti memang dites karena mereka membuat izin nanti untuk bisa dipasarkan ke publik, harus juga mengamankan kepentingan publik. Jangan menimbulkan kerugian besar di publik. Mesinnya segala macam itu ya? Mesinnya semua kan, jangan sampai itu terjadi. Tapi pada dasarnya inovasi ini bagus. Artinya hal yang yang diharapkan, karena untuk mencapai visinya antara lain, salah satu visinya Bapak Presiden Prabowo Subianto, swasembada energi. Sekarang kan untuk transportasi kita kan menuju ke dalam proses transisi energi. Tahun 2060 kita net zero emission. Tapi yang terberat itu nanti adalah di sektor transportasi. Mungkin kalau di sektor pembangkit listrik sama industri bisa 2060 net zero emission. Tetapi kalau di transportasi masih sulit sepertinya. Karena harus mengubah mesin? Ya bukan. Jadi kita sekarang kan untuk swasembada energi tadi, kita sekarang demand kita 1.600.000 barel per hari. Sementara produksi atau lifting kita 605.000 barel per hari. Kita import sekitar hampir 1.000.000 barel per hari. Lebih dari separuh impor. Untuk menyeimbangkan ini, pertama memang peningkatan lifting minyak. Tapi ini tidak mudah juga. Mungkin dari 605.000, mungkin kalau dipaksa nanti dengan undang-undang baru jadi 800.000. Itu harus ada diversifikasi energi, yaitu swasembada energi terbarukan. Antara lain BBM Bobby Boss. Kalau ini berhasil, nah makanya ini sebenarnya bagus kalau ini berhasil. Cuman masalahnya saya kan udah pengalaman di di Komisi Energi ini juga dulu bermitra juga dengan Menristek, termasuk BRIN dulu. Menristek tahun 2004 itu pernah saya tantang anggaran berapa triliun yang diperlukan, tapi coba menghasilkan teknologi komersial yang bisa digunakan oleh publik, masyarakat, dan kompetitif. Untuk mengganti BBM fosil? Bukan hanya itu, maksud saya teknologi komersial. Jadi nggak usah terlalu high misalnya pesawat tempur, tetapi yang bisa digunakan sehari-hari di masyarakat. Kita aja sekarang kan masuk import itu kan sebenarnya itu level teknologi komersial yang tidak terlalu high kan. Kalau kembali ini juga kan teknologi komersial, cuman di bidang energi, ya kan, BBM. Cuman harus berhasil dia. Mampu nggak berhasil, jangan sampai seperti tadi Pak Leong mengatakan layu sebelum berkembang. Ini memang harus didorong. Tentunya kalau misalnya pemerintah atau Kementerian SDM, Dirjen Migas, Dirjen EBTKE ada syarat-syaratnya, memang itu harus menjaga kepentingan publik. Jangan sampai nanti BBM Bobby Boss ini malah merusak banyak mobil-mobil lah, ya kan? Amit-amit, semoga tidak begitu ya. Semoga tidak begitu. Itu memang ini bagusnya didukung, biarpun memerlukan waktu dan effort perjuangan lagi nih. Supaya bisa betul-betul
bisa digunakan publik. Di PT Inti Sinergi Formula, betul ya Mas Ikhlas ya? Komisarisnya itu temannya Bang Ramson tuh, dari fraksi Gerindra, ada Pak Mulyadi yang tadi disebut. Itu artinya memang Presiden sudah tahu juga Bobby Bos ini, mendukung juga, atau seperti apa? Ini karena satu fraksi juga kan, bagaimana Bang? Ya kalau informal beliau tahu lah, Bapak Presiden itu kan intelijennya di mana-mana kan. Ada BIN, ada Kementerian SDM, itu informal. Ada dari partai. Secara formal bagaimana? Tapi kan kalau secara formal kan nanti akan ada laporan dari Kementerian SDM, harus ada mungkin dari BRIN, mungkin ada, nanti akan ada laporan resmi. Bobby Bos ini sudah lemigas ya Bang? Sudah dilewatin uji apa saja? Oh, itu kebetulan belum. Belum. Jadi kebetulan kan mitra saya juga Dirjen Migas, Lemigas termasuk Kementerian SDM. Saya udah cek langsung ke Dirjen Migas, memang dikirim staf Dirjen Migas sama dari Lemigas yang memang tupoksinya menguji seperti ini, termasuk BBM, produk-produk yang terkait minyak dan gas, masih diterima di kantor. Belum langsung ke lab, belum juga ke pabriknya, produksinya. Jadi memang ya ada syarat-syarat. Tetapi terjadi lagi dialog di sana karena ini tidak ada mix dengan fosil. Nanti juga dari Dirjen EBTKE juga akan menugaskan lagi nanti pada waktunya karena ada syarat-syarat tertentu. Berarti saat ini belum ada sertifikasi, belum bilang bisa apa tidak dari ESDM. Jadi laporan tadi belum ada. Belum ada. Iya, memang kalau itu udah ada tentunya Bapak Presiden akan tahu. Pasti. Tapi secara informal ya namanya berita-berita kan beliau harus diverifikasi dulu salah satunya oleh Bang Ramson. Mas Ikhlas, ini sudah ada uji di tahap apapun atau memang belum? Entah dari Lemigas atau dari manapun. Jadi kita bedakan ya, ada dua hal ya, uji internal, uji fungsi di internal kami. Saya pikir kami sudah merasa percaya diri, dan tentunya kepercayaan diri ini kan harus dibuktikan melalui uji publik oleh otoritas. Nah, salah satunya adalah tentunya uji lab dulu nih. Memang bukan uji sertifikasi, uji lab, dan labnya ada di Lemigas. Nah, kita udah sampaikan dan sudah keluar hasil dari uji Lemigas. Maka lahirlah RON 98,1 itu. Itu angka itu dari hasil Lemigas, uji lab Lemigas, bukan sertifikasi. Tapi adalah uji lab dari Lemigas. Dia melihat kandungan oktan number di situ berapa begitu ya. Jadi keluar angkanya 98. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa ketika kita buka komunikasi dengan EBTKE, kemarin kami ketemu dengan EBTKE, kami juga ketemu dengan Lemigas, kami ketemu dengan bagian legalnya SDM, kami akhirnya memahami bahwa ketika kami ditanya, Mas Ikhlas, kita ini kan BBM-nya 100%, maka perlu ada parameter. Nah, ketika masuk ke dalam uji lab di Lemigas, parameternya kan BBM fosil base, dan itu kan tidak ada template-nya. Karena template kita ada di EBTKE. Karena 100% tadi jerami nabati. Tidak dicampur dengan fosil manapun. Tidak dicampur, seharusnya masuknya wilayah EBTKE. Nah, dalam proses EBTKE ini memang sepengetahuan kemarin hasil diskusi kita belum ada template-nya, parameter-parameter di EBTKE dalam konsepnya biogasolinnya. Nah, yang sudah ada menurut pengetahuan yang kita terima dari kemarin, yang sudah ada itu ada biohydro, ada bioaftur, ada 4 kalau tidak salah yang kemarin diceritakan. Nah, parameter tentang biogasolin ini belum ada parameternya, sehingga ketika kita ingin menguji jenis kelamin dalam tanda kutipnya, jenis kelamin, klasifikasinya masuk kemana, firm bahwa ini masuk ke EBTKE, tetapi parameternya ada biogasolin ini belum ada. Baru mau dibuat? Baru mau dibuat. Bagaimana cara buatnya? Saya tanya. Ya, kita harus melibatkan stakeholder. Stakeholder di situ ada engine, ada regulator, ada pengembang. Kita diskusi panjang lebar, kita tentukan parameternya. Kurang lebih begitu. Pemahaman saya begitu. Uji kelayakan atau sertifikasi ini sangat menarik karena keamanan kan nomor 1 ya, selain biaya ekonomi. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-bapak, dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali.